Pemirsa, kembali lagi di Zooming bersama Dr. Suryadi Putra Liawati Mena. Nah, Pak, Ya. Sekarang aku mau tahu tentang potential partners yang sedang dibina hubungannya dengan Be Embedded Group, Research Group. Kalau secara langsung ke departemennya belum sampai tembus, tapi kalau sampai ke kepala bidangnya, kepala bidang risetnya, DRKP, Dinas Kelautan dan Perikanan tuh saya udah sering kontak. Jadi contohnya misalnya Departemen Agriculture, saya punya teman namanya Dr. Haryono, dosen BINUS juga. Beliau juga menawarkan ada riset-riset apa yang kita bisa kerjasama untuk bidang agriculture. Sebenarnya juga ide artificial intelligence juga sebenarnya bisa diterapkan untuk membantu agriculture karena mereka punya riset group itu, mereka punya 3.000 peneliti yang khusus tentang bidang pertanian. Dan kita bisa kerjasama bidang apa yang dibantu sama embeddednya apa gitu. Kalau kita ngomongin tentang artificial intelligence gitu dalam bidang pertanian tadi benar ya, itu seperti apa gitu? Contohnya ya Pak? Seperti neural network, seperti knowledge base itu artificial intelligence sebenarnya. Jadi ya seperti yang Bapak tadi jelaskan gitu ya, di mana prosesor ini bisa mendata gitu ya, mendata dan terus memproses gitu, itu menjadi membuat kita salah satunya menggampangkan bagaimana kita harus ngapain nih, katakan misalkan untuk bisa memiliki panen yang bagus atau seperti itu ya Pak ya. Contoh saya pernah membimbing mengukur data curah hujan, nah terus nanti diprediksi data tahun lalunya selama 10 tahun tuh bagaimana polanya, nanti di feed ke neural network, ditentukan, diprediksi bulan depan tuh nanti curah hujannya berapa, sehingga kapan mesti dipupuk, kapan itunya bisa diprediksi, kapan mesti dipanen lebih awal bisa ditentukan juga. Oke. Nah Pak, Bapak kan kesini bawa nih banyak-banyak ya katakan prosesor ya atau sistem. Nah, Nah, kita mau tahu dong seperti Altium Nanoboard 3000 ini. Ya, bisa dilihat pemirsa di sini. Nah, ini prosesornya ya Pak ya? Ini prosesornya. Yang satu kecil itu. Ya, betul. Nah, prosesor ini gunanya yang untuk nanoboard ini bisa dipakai untuk apa aja? Jadi kalau saya ibaratkan alat ini itu seperti koki punya food processor. Jadi kalau mau meracik, mau memblender segala macam tuh alatnya sudah ada. Jadi kalau ini nih seperti mau membuat prosesor sudah ada, RAM-nya mau berapa besar, input outputnya mau lewat mana, mau pakai suara, jaringan, mau ke apalagi input output, ini USB, semua sudah ada, sudah lengkap. Jadi ibarat kita punya kuali yang modern, mau masak apa tinggal di sini, programmingnya di sini. Oke, jadi bahan dasar, katakan bahan mentahnya gitu, bukan bahan mentahnya, ini kayak kualinya. Iya, ini kualinya. Dan kemudian bahan mentahnya itu? Data dari dunia luar ini disensor, diolah lewat sini, nah ditentukan di sini mau diapain. Oke. Dan kemudian alat yang gede itu apa Pak? Nah ini salah satu hasil riset mahasiswa menggabungkan dengan ini satelit GPS ya yang bisa resolusinya 1 meter. Jadi nanti lokasi nelayan itu bisa dibantu. Dia ada di mana, titik ikannya di mana sih, titik tangkapnya. Nanti dipandu. Jadi nanti ada LCD-nya menggunakan ini, nanti ditampilkan kira-kira arah mana, berapa ratus meter lagi itu titik tangkap ikannya di sana. Jadi dipandu. Nanti kalau misalnya tolong dong saya dipandu untuk pulang, jadi tinggal pencet tombol, nanti dipandu pulang arahnya mana. Jadi dia lebih bisa menghemat bahan bakar daripada dia nggak tahu tempat mancingnya di mana atau tangkapnya di mana gitu. Tapi tentunya kalau seperti itu kita mengharuskan beberapa ya katakan kalau misalkan nelayan gitu Pak ya. Mereka kan kita tahu bahwa nelayan di Indonesia masih kapalnya masih sederhana sekali gitu kan, belum terlalu complicated gitu kan. Nah, itu gimana kira-kira solusinya Pak? Jadi kita ada namanya koperasi nelayan. Jadi kalau nelayannya belum sanggup beli, iuran pinjem saja di koperasi. Karena koperasi kan anggotanya bisa 50 nelayan atau lebih 100. Jadi masing-masing iuran berapa, nanti dibelikan alat ini. Ditargetkan nih alat ini bisa cuma 30 juta rupiah aja. 30 juta rupiah. Ya, dibuat portable mungkin. Nanti yang mau pakai silakan pinjam, nanti tinggal gantian. Tinggal ganti-gantian gitu. Dibuat sesederhana mungkin karena nelayan juga nggak terlalu canggih-canggih amat, makanya pokoknya tinggal beli setel. Saya bilang saya mau mulai melaut, nanti ditunjuk titik mana yang sering diambil orang, dan itu banyak ikannya, tinggal dituntun aja. Kalau di laut kan nggak ada tanda-tanda ya, kalau di laut kan air semua. Nah kita mau tandain, nanti berdasarkan statistik, wilayah mana sih yang sering ditangkap, ternyata di bawahnya ada rumponnya, ada karangnya, ikan berkumpul, jadi nelayan bisa langsung menuju lokasi, ambil ikannya gitu. Jadi daripada dia ngalor ngidul nggak karuan, pulang melaut nggak ada hasil. Iya benar, jadi mereka tidak usah melakukan hanya dengan nelayan
bisa nangkep ikan bukan hanya dengan insting lagi ya, sudah bisa secara otomatis. Bahkan orang yang biasa juga bisa memancing ikan dengan raupan yang banyak ya Pak. Betul, diusahakan begitu. Kemudian selain nelayan, kira-kira apa lagi sih kegunaannya Pak? Alat ini ya bisa apa saja. Contoh, saya lagi mengusulkan lagi dana untuk pembelian embedded yang sebesar ini, prosesor dengan touchscreen untuk membantu tempat touchscreen atau touchscreen? Touchscreen ya, oke. Iya, jadi itu untuk membantu pelelangan ikan di Muara Baru. Jadi saya sudah sering berkunjung ke sana, sudah melihat masalah yang mereka hadapi, karena mereka tempat untuk mendaratkan ikan tuh banyak, tapi pengawasnya cuma 3 orang, dan dia harus bolak-balik pontang-panting. Dan saya ingin membantu timbangannya digital, diakses pakai ini atau sistem tadi, lalu ditentukan aja ikannya apa nih. Kalau perlu ada kamera dilihat, oh ikan ini berarti jenisnya ini, jadi orang nggak salah tentukan lagi. Nanti tinggal dibilang timbangannya berapa kilo, ikannya ini, nanti tentukan ini kualitas 2, langsung dibilang enter, keluar slip, nanti tinggal klaim aja, dapat bantuan bahan bakar berapa gitu. Jadi semua hal otomatis lah ya Pak ya? Betul, jadi daripada manual orang juga cuma kira-kira, sekarang kita bantu. Tapi gimana, kan tentu kita tahu kalau manusia memang terkadang melakukan human error. Bagaimana dengan prosesor sendiri? Apakah bisa menghasilkan error-error juga, Pak? Bisa, misalnya terganggu oleh listrik, gangguan petir, ya itu juga bisa merusak sistem. Jadi ada kerentanan juga, tapi bisa dibuat juga dengan rangkaian anti petir, grounding yang bagus, jadi dia lebih tahan ya. So basically Bapak mengatakan di sini dengan be embedded dan semua research yang dilakukan adalah satu tujuannya terakhir adalah memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya. Betul Pak. Betul. Oke. Nah pemirsa, itu dia interview kita dengan Dr. Suryadi Putra Liawati Mena. Nah tentang be embedded dan semua research yang dilakukannya. Pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan Zoomings dalam hari dan waktu yang sama bersama kami, para presenter Binus TV tentunya. Dan kita sudah sampai pada akhir acara. Saya Johnson Andiguna dan Dr. Suryadi mohon undur diri dulu. Sampai jumpa. Bye.